Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka anta ta'ala kama alaika ala nafsi wa laka syukru ala hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya kali cinta yang kami muliakan, para hadirin Allah, para pelindung ilmu, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli Alhamdulillah, mudah disyukur kita kehadiran Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberkati oleh Allah yang tiada tingginya, yang tidak ada itu-itunya satu-satu. Namun tetap masih istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasul mulia Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama pasukan dan para pembantunya serta kaum menjalankan surga seperti beliau sampai akhir hayat. Baik, langsung saja untuk bersihkan waktu. Baik, kita buka kajian ini dengan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustaz Ta'ala. Ya, tayyib insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wa bi fadlihi tatahaqqaqul ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua DKM kita sekalian dan seluruh pengurus, para ustaz yang ada di lingkungan masjid kita sekalian yang saya muliakan, para sesepuh, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW yang ada di lingkungan kita sekalian yang saya muliakan, dan tentu seluruh jamaah Masjid Jami Riyadhus Shalihin yang kami muliakan, wabil khusus yang ada di masjid ini atau yang ikut dalam salat subuh secara berjamaah. Ala kulli hal, seluruh jamaah Masjid Jami Riyadhus Shalihin yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam mari kita curahkan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak dan Saudara sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam kajian hadis kita sekalian, yaitu hadis yang ke-10 wal 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-haditsu tasi'u wal 20. Hadis yang ke-9 dan 20. Jadi 29.
An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Mu'adz, semoga Allah ridho kepada dia, Mu'adz bin Jabal. Ya. Tarjamatul rawi ini tentang biografi Mu'adz bin Jabal ini ya sudah terkenal ya, sekalian. Waktu yang sering kita dengar itu kan beliau itu adalah seorang sahabat Nabi yang kemudian diutus ke Yaman. Itu yang sering kita dengar ya. Bagaimana kamu memutuskan? Kan waktu itu dialog Nabi sama Mu'adz bin Jabal. Bagaimana kalau kamu memutuskan sesuatu? Oh iya, dengan Quran. Kalau nggak ada, dengan hadis. Kalau nggak ada, dengan ijma. Dan kalau nggak ada, dengan pikiran saya, dengan ra'yu saya. Nah, inilah yang seringkali dikutip oleh para mustahid gitu ya. Oleh para pemikir-pemikir, oleh para orang-orang yang memang melakukan ijtihad. Tapi jangan sembarang juga melakukan ijtihad kalau kita tidak punya kapabilitas yang memadai untuk itu. Mu'adz bin Jabal memang dikenal oleh Rasulullah SAW. Di kalangan para sahabat, beliaulah yang di kalangan para sahabat orang yang paling alim dalam hal halal haram, dan itu langsung dinilai oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan main-main ini, penilaiannya langsung dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'idh bin Adi bin Ka'ab. Ya, panjang juga ini kauniannya ya. Dan dia adalah An-Ansari Al-Khazraji, dari kalangan Ansar. Mu'adz bin Jabal ini waktu itu sekali lagi diutus ke Yaman supaya mengajarkan syariat Islam kepada mereka. Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam pada umur 18 tahun. Gigih, semangat. Dan beliau dikenal di samping sebagai seorang yang tampan gitu ya, cakep gitu, gagah gitu, dia juga santun gitu. Tapi juga pemalu gitu. Nah, ini pemalu ini ya penting juga kita miliki gitu ya. Apalagi malu untuk berbuat dosa gitu. Nah, Mu'adz bin Jabal ini, dan dia seorang yang abid, yang ahli ibadah gitu. Bukan hanya memiliki kapasitas keilmuan yang memadai, tapi juga dibarengi dengan ibadah yang memadai. Rajin gitu ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana zahidan wara'an mutasaddiqan kariman muta'abbidan lillah gitu ya. Mustahidan fil ibadah. Itu. Jadi ilmu itu bagi kita bukan hanya, saya pernah tulis juga. Insyaallah kalau nggak ada halangan, ada buku juga yang coba kita persiapkan. Ilmu dalam Islam itu bukan hanya ilmu yang ada dalam tataran ide, ya ala Plato atau Socrates. Tapi bagaimana ilmu kita itu merasuk ke dalam hati, membuahkan amal gitu. Para sahabat mereka itu mempelajari Islam bukan karena kepingin disebut sebagai orang yang alim, enggak. Tapi bagaimana dia dari ilmu yang dipelajari, yang dia dapat itu, dia coba amalkan. Kalau orang sudah mengamalkan ilmu itu, maka kata Nabi SAW, Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya dia nggak tahu. Ini tuh buah dari amal. Jadi kalau kemudian kita ngaji tanpa dibarengi dengan amal, tidak seperti buah seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang waro, zahid, mutasaddiqan, ya, orang yang benar, kariman, mulia, gitu. Muta'abbidan lillah, orang yang selalu ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahidan fil ibadah. Giat, rajin dalam ibadah. Ini luar biasa ini ya. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan Mu'adz bin Jabal ini. Dan sekali lagi beliau wafat pada tahun 18 Hijriah dalam umur
34 tahun. Meninggalnya karena apa? Meninggalnya karena waktu itu tertimpa penyakit taun, wabah taun. Kita sekarang ini ya Pak ya, petaka kita sekarang ini. Dan itu terjadi pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah yang menimpa Mu'adz bin Jabal ini. Ketika pada saat yang malam gelap gulita, Mu'adz bin Jabal ini tertimpa oleh penyakit taun ini, penyakit fes. Dalam usia yang sangat gigih, dalam usia yang sangat dinamis, gitu. 34 tahun. Maka dengan demikian, wabah bencana kita sekarang ini adalah satu takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Tetapi tentu kita harus lawan juga dengan takdir Allah yang lain, yaitu dengan berobat atau dengan terapi, dengan mencegah segala sesuatu yang mendatangkan musibah ini atau bencana ini. Pakai masker, pakai cuci tangan, terus dengan pakai jarak. Ya, saya kira mungkin ini lahir dari orang yang memang ahli gitu ya Pak ya. Ya kita ngikutin aja dah gitu ya. Jangan sok tahu lah gitu inilah. Ya, apa mentang-mentang gitu ini udah mana gitu. Enggak juga ya. Ya kita harus percaya sama orang yang memang tahu gitu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu berpijak kepada sesuatu yang kamu enggak tahu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 157 hadis. Banyak juga gitu ya. Wajar ya, karena beliau Islam umur 18 tahun. Meninggalnya 34 tahun. Berapa tahun interaksinya dengan Islam? 34 dikurangi 18. 16 tahun. 16 tahun. Tapi 16 tahun luar biasa, kenang sejarah Mu'adz bin Jabal ini. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, beritakanlah kepada aku ya Rasulullah, bi'amalin, tentang suatu amal, yudkhiluni al-jannah, yang memasukkan aku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Masya Allah, visi Mu'adz bin Jabal ini luar biasa. Visinya itu adalah sesuatu yang visioner ya, yang ke depan, bukan hanya berdimensi kekinian. Kalau kita kan bagaimana kita supaya mapan secara ekonomi, ya bagaimana kita punya trik untuk menjadi kaya secepat, percepatan kekayaan misalnya, profesional gitu ya, menduduki profesi top manajemen gitu, wajib pun itu ya. Enggak ya, enggak sesuatu yang kekinian, enggak sesuatu yang terbatas dimensi duniawi gitu, enggak. Tapi bagaimana Mu'adz bin Jabal ini berdimensi visinya, visi ke depan. Apa suatu amalan yang memasukkan saya ke dalam surga, menjauhkan saya ke dalam api neraka. Dan itu diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, qala Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Masya Allah. Ente ini sungguh, ente sudah bertanya, kamu sudah bertanya tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, luar biasa. Ente ini tanya suatu visi yang, ya, pertanyaan itu sekali lagi berangkat keluar dari suatu visi yang besar, yang visioner, yang ke depan gitu, bukan sesuatu yang pendek. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan sesungguhnya ini la yasirun itu pasti mudah.
Sesungguhnya perkara ini itu pasti mudah. Ala man yassarallahu alaihi, atas orang-orang yang Allah mudahkan. Ya, gampang banget kata Rasulullah SAW. Apa itu? Kata Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a, gitu ya. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Jadi Allah mudahkan ini. Wa tuqimus shalah, dan kamu menegakkan salat, wa tu'tiz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, dan kamu menunaikan berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul baita, dan kamu berhaji ke Baitullah Haram. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini mudah untuk melakukan ini? Ta'budullah, kita mudah. Kalau kita diberikan kemudahan, alhamdulillah. Tapi kalau boleh kita amati, silakan Bapak amati. Itu kan mungkin saya pernah mengatakan di sini, itu kan jeda antara maghrib ke isya itu kan sebetulnya cuma beberapa itu ya. Maghrib jam berapa sekarang? Jam 5 lewat 52 atau 43 gitu ya, 52 lah. Isya sekarang jam 7 kurang. Selesai maghrib itu ya mungkin jam 6 lewat 10 atau 15 atau 20. Wirid Fajena. Waktu tinggal 40 menit sebetulnya. Gitu ya. Kenapa kita ngibrit terus pulang gitu? Di rumah juga paling ngeliat TV. Ya enggak. Kenapa sih kita nggak duduk aja di masjid sampai Isya? Coba deh, biasain itu. Saya mengatakan perjuangan besar kita itu adalah bagaimana kita mencari dan menemukan kebiasaan baik. Lalu kebiasaan itu kita lakukan setiap hari, terus kita lakukan, dan sehingga kemudian itu menjadi karakter kita. Iya Pak. Kan karakter itu sesuatu yang diulang-ulang terus menerus. Makanya yang menarik adalah ada hadis Nabi, sampai kita ada jaminan terbebas dari kemunafikan dan bara'atun minan nar kalau kita bisa jamaah selama 40 hari dengan menemukan takbiratul ihram. Para pengamat psikologi rupanya mengatakan bahwa inilah suatu amalan, kuantitas seperti inilah yang menjadikan itu menjadi sebuah karakter. Jadi terus-menerus diulang-ulang. Makanya Nabi SAW sendiri seringkali mengatakan suatu pesan tausiah itu berulang-ulang juga. Kita kalau disebut sebagai orang yang alim, kalau kita tidak bosan dengan nasihat yang kita dapatkan berulang-ulang. Boleh jadi hadis ini kita sering dapatkan. Ya Bapak ya. Mungkin kita nggak di sini aja, di forum, majelis yang lain, atau di postingan WA kita, grup kita, atau di Facebook atau di mana-mana. Mungkin sering kita dengar ini, hadis ini. Nah makanya seorang yang ahli ilmu itu adalah mereka yang tidak bosan dengan ilmu yang pernah dia dengar gitu. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, kita bangun kebiasaan. Perjuangan besar kita adalah bagaimana kita menemukan, mencari dan menemukan kebiasaan baik, lalu terus-menerus kita lakukan, sehingga kemudian itu menjadi karakter kita. Seraya memangkas habis-habisan perilaku dan kebiasaan buruk, jangan sampai kemudian itu menjadi karakter kita, gitu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, silakan amati. Ya, nggak tahu di Riyadhus Shalihin ini kira-kira ada nggak orang yang menanti dari maghrib ke isya, dimudahkan oleh Allah untuk ini, intizarus shalah wa 'ala shalah, menunggu waktu dari maghrib ke isya. Ayo silakan amati. Berapa persen ada orang yang itu? Ada, kadang-kadang ada Bapak. Ada beberapa masjid yang dia untuk menjadikan jamaah itu kondusif, menunggu dari maghrib ke isya, DKM
memberikan fasilitas, misalnya menyediakan kopi gratis atau apa, atau siapa? Apalagi ya di perumahan mah gampang yang begini-begini ini, cuman kopi dong ya, kecil lah gitu ya gitu. Makanya Bapak dan saudara sekalian, nah ini bagaimana kita berupaya membantu. Kalau kemudian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah anugerah yang luar biasa. Dan kita harus curiga kalau kemudian kita merasa kesusahan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh fasilitas waktu memadai untuk kita. Harus kita curigai itu. Dan wa innahu layasirun ala, dan ini mudah. Jadi amalan untuk masuk ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam api neraka itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuk itu. Pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu? Apakah kita ini tahanuju untuk menjadi orang yang amanah dalam suatu masyarakat yang berkebudayaan khianat? Ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah kita ini selama ini dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid, sementara tempat kita jauh dari masjid? Atau justru jangan-jangan kita ini susah banget untuk datang ke masjid, padahal nyaris tanpa jarak antara kita dengan masjid. Nah ini, jadi Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang apa namanya, yang harus kita pertanyakan lebih besar, lebih banyak. Sanggup nggak kita memfokuskan ini, beribadah kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sisi lain Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berbicara tentang ibadah itu, Bapak, silakan amati. Itu yang menarik adalah misalnya dalam Quran surah Az-Zariyat, ya. Surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu supaya ibadah, supaya sholat, itu Allah pada ayat-ayat berikutnya itu berkaitan dengan persoalan ekonomi gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, gitu ya. Nah itu Pak, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayut'imun. Itu kelanjutannya itu. Jadi seolah-olah, jadi Allah menegaskan, udah fokus saja kamu ibadah. Anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Fokus ibadah. Jangan ngurusin persoalan-persoalan lain. Kalau kemudian kamu persoalan rezeki, jangan risau itu. Saya enggak mau rezeki dari kamu. Wa ma uridu minhum mir rizqin. Saya tidak menginginkan rezeki dari kamu, dari mereka. Wa ma uridu ayut'imun. Dan saya juga enggak kepingin mereka itu memberi makan. Enggak. Kepada saya enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberikan rizki dan Dia memiliki kekuatan. Jadi Bapak dan saudara sekalian, itu jangan udah ibadah. Tentu implementasi ibadah banyak lah ya. Silakan melalui profesi kita, ibadah mahdhah kita dan seterusnya. Dalam ayat lain, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya kata Allah dalam Quran surah apa itu? Surah Thaha. Ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu untuknya. La nas'aluka rizqan. Kata Allah ya, saya tidak minta rizki sama kamu. Nahnu narzuquk. Justru kami yang memberikan rizki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi takwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah kepada keluargamu supaya sholat dan sabar terhadapnya untuk itu.
La nas'aluka rizqan, kata Allah. Saya enggak minta rezeki sama kamu, enggak. Justru kami nahnu narzuquk. Justru kami yang memberikan rezeki kepada kamu. Nah, ini ayat-ayat begini nih kira-kira kita kuat apa enggak ya? Apa? Kira-kira kuat apa enggak ini ya? Yakin nih, keyakinan kitanya ini kira-kira kuat enggak nih? Yang benar. Kalau kita enggak kerja gimana gitu ya? Kira-kira mungkin gitu ya, Pak. Ya entahlah kita ini kok kenapa hanya bertumbuh pada hal-hal yang materialistis ya gitu ya. Seolah-olah kita enggak percaya dengan sesuatu yang immateri. Padahal seringkali kita dihadapkan oleh berbagai macam peristiwa yang susah untuk kita nalar. Ya. Ayat, kalau kita amati banyak sekali ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu yang berisi tentang janji-janji Allah gitu. Dan di sisi lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Tapi banyak di antara kita yang kurang pede dengan janji-janji Allah itu. Nah, inilah kalau kemudian ini terjadi, lemahnya keyakinan kita terhadap janji Allah, maka apa yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW itu sesungguhnya tengah menimpa kepada kita sekalian. Dhaful yakin, lemahnya keyakinan itu. Jadi Bapak dan saudara sekalian, sederhana, masuk surga dan dijauhkan dari neraka itu kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan yang lain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan dan menunaikan haji. Sederhana. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Ya. Inginkah kamu aku tunjukkan kepada kamu ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebajikan. Pintu itu apa, Pak? Pintu mesin. Pintu itu adalah alat atau perangkat untuk keluar masuk kita sekalian. Itu juga menjadi menjadi sesuatu kumpulan dari masalah. Makanya jamaknya itu apa? Abwab itu adalah jamak dari bab, pintu. Makanya kalau kemudian ulama membahas tentang sesuatu itu dengan menggunakan kata-kata bab, babun niyat, babul fiqhi, babul halal wal haram, babus sholat, babus zakat, gitu ya. Karena memang itu adalah pintu pembuka untuk membahas tentang satu masalah dan sekaligus memberikan jawabannya. Itu bab. Maka ketika ulama berbicara tentang sesuatu masalah, beliau menggunakan ini bab, kata-kata bab. Artinya apa? Itu merupakan kunci. Inginkah aku berikan kepada kamu kunci-kunci, gitu ya. Kalau bahasa sekarang apa nih, Pak? Kunci-kunci bagaimana? Kunci-kunci. Kiat untuk itu. Pintu-pintu kebajikan itu. Pintu-pintu kebaikan. Saya kasih tip, saya kiat tip. Apa itu? As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu adalah bisa memadamkan, menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sebagaimana halnya air bisa memadamkan api. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu bisa memadamkan atau menghapus kesalahan. Kama yudfi'ul ma'a an-nar. Sebagaimana halnya air bisa memadamkan api. Luar biasa ini. Luar biasa bahasa Rasulullah SAW itu. Menggunakan bahasa metafor yang indah. Sebetulnya untuk memahami
peleburan dosa itu nggak gampang. Itu kan sesuatu yang maknawi ya Bapak sekalian. Dosa itu adalah sesuatu yang maknawi, yang nggak kelihatan, yang abstrak. Kalau teh ini kelihatan jogrogannya. Apa jogrogannya Pak? Kelihatannya ada betul. Ini teh. Kecuali berbicara bahwa ini teh manis apa teh tawar, Bapak nggak ngelihat gitu ya. Tapi bahwa ini teh, itu kelihatan realnya. Mau saya kasih tahu bocorannya ini manis apa tawar? Manis ini Pak. Ya. Nah, persoalan dosa itu bisa dihapus itu kan sesuatu yang abstrak, yang nggak kelihatan. Rasulullah SAW itu memiliki cita rasa bahasa yang biasa. Semua abstrak itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti halnya yudfi'ul ma'u an-nara, seperti halnya air yang bisa memadamkan api. Luar biasa sekali ya. Banyak ya Bapak. Atau juga sepertinya bergugurannya dosa, sepertinya gugurnya ada daunan dari pepohonan. Itu kan sebuah metafor yang gak gampang, sebuah perbandingan bahasa yang hebat, cita rasa Rasulullah SAW. Jadi untuk memadamkan sesuatu yang abstrak, yang susah dipahami, Rasulullah SAW seringkali menggunakan tamsil-tamsil yang luar biasa sekali. Dan ini juga sebetulnya yang digunakan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Sehingga kemudian ada juga buku yang membahas tentang tamsil, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini trik pintu-pintu kebaikan itu. Satu, puasa ya. Silakan Bapak kalau kuat bisa puasa Senin Kemis, silakan, nggak apa-apa. Banyak. Sedekah juga variatif, ini banyak ragamnya. Baik yang besar maupun yang kecil, yang banyak maupun sedikit. Ya silakan, banyak. Yang penting ya entah dengan memberikan pulsa, memberikan paket, yang gampang sekarang. Apalagi orang yang misalnya ya na'udzubillah min dzalik terpapar Covid misalnya ya Pak. Mereka kan harus diisolasi 14 hari. Mereka yang tidak terbiasa, ya mereka jelas nggak terbiasa kan diisolasi. Padahal biasanya mereka dinamis bergerak sana kemari. Ya salah satu hiburan mereka adalah bagaimana dia bisa bermain HP kan gitu ya. Bisa bermain HP. Ya, sekalipun jelas tergantung pemanfaatannya HP ini. Kalau buat hal-hal yang positif ya jelas banyak sekali gudang HP itu sebagai gudang kebaikan. Banyak sekali Bapak. Jangan dikira. Ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan melalui HP. Pak Haji Wildan yang sangat paham dengan IT ini. Nah, mereka yang terpapar, apa salahnya kita sedekah dengan mengirimkan paket kepada dia, ya, supaya dia bisa berimprovisasi dengan HP dia karena terserang ini, karena dia harus diisolasi, sedih ya. Banyak, silakan kita memberikan variasi-variasi terhadap sedekah kita sekalian. Baik sedekah wajib, zakat, atau sedekah sunnah. Ya infak, silahkan banyak sekali. Dan itu kata Nabi, itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana halnya air bisa memadamkan api. Wa sholatur rajuli fi min jawfil lail. Dan kemudian sholatnya seseorang pada pertengahan malam. Pada pertengahan malam. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tsumma tala a'udzu billahi minasyaitonir rajim tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a ya wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun sampai ayat itu. Ini merupakan sifat dari orang-orang mukmin. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung mereka
jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a, dengan takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Sebagian mengatakan min di sini bisa untuk tab'id, sebagian dari rezeki, atau bisa juga min lil bayan, untuk penjelasan, penegasan. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Karena apa? Karena diri-diri kita sekalian ini tidak tahu nikmat yang menanti untuk mereka, yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati ayun, sesuatu yang indah dipandang. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Jadi ini kunci. Satu, puasa, sedekah, kemudian sholat tengah malam, sholat tahajud. Ini saya pernah tulis juga nih. Saya pernah tulis pada sekitar bulan Mei tahun 2020 tentang keutamaan sholat malam. Silakan searching sama Bapak Makmun Nawawi, keutamaan sholat malam, hikmah Republika. Nah, saya tulis di situ, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Sulaiman Mansur bin Amr menuturkan kepada kita. Saya kutip saja. Ketika aku berada di sebuah majelis Abu Mansur, tiba-tiba terjatuhlah secari kertas di majelis itu yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku bertanya, wahai Abu Suro, aku adalah salah seorang dari saudara engkau yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Kata Sulaiman ini, dia mengatakan, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku kepingin membeli bidadari. Luar biasa ini ya. Dan aku kepingin membeli bidadari dengan 30 hatam Quran. Luar biasa, nekat ini ya. 30 kali hatam Quran. Dan Sulaiman ini, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman bin Mansur ini nyaris bisa membeli bidadari. Kenapa? Karena dia bisa menghatamkan 29 kali hatam Quran. Tapi kata dia, begitu saya memasuki juz yang ke-30 kali, enggak nahan, saya ngantuk banget. Akhirnya saya tertidur. Dan dalam tidur itu saya bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya dia melihat bidadari keluar dari mihrabnya. Ya. Kemudian dia menemui aku, dan ketika dia melihat aku pun melihat dia. Wih, luar biasa ini, romantis banget ini ya. Indah banget nih. Nih mohon maaf yang masih jomblo nih ya. Maka bidadari itu bersenandung dengan suaranya yang merdu. Masya Allah. Ya, apa dia bilang? Apakah engkau hendak meminang aku? Apakah engkau hendak meminang aku? Meminang orang bidadari seperti aku? Kata bidadari itu dalam mimpi Sulaiman bin Mansur itu. Sementara engkau tidur dari aku, kata bidadari itu. Padahal para pecinta itu haram dari tidur aku, dari tidurku. Artinya apa? Artinya kalau orang pecinta yang dia menginginkan bidadari itu, maka dia terus menerus nggak tidur dengan qiyamul lail. Kenapa? Kata Sulaiman bin Mansur itu dalam cerita mimpinya, karena aku diciptakan untuk siap orang yang banyak sholat malam dan siang harinya adalah dengan berpuasa. Jadi mahar untuk membeli bidadari itu dengan sholat malam, Bapak Ibu sekalian. Gimana? Sanggup kita?
Ya mentang enggak lah, kan bidadarinya udah ada sekarang, istri kita. Wih, mentang-mentang begitu ya. Iya, konon begitu. Bidadari itu adalah istri-istri kita juga nanti. Ya. Istri-istri kita protes. Lalu bagian saya apa? Suami-suami kebagian bidadari, saya kebagian apa? Bagi ibu-ibu protes tanya. Ya, pasangan bidadarinya adalah ibu, dan yang menikmati itu adalah suaminya. Gitu. Jadi Bapak dan Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, jadi untuk meminang bidadari silahkan. Hatam Quran 29 kali aja nggak cukup, tapi ternyata dengan qiyamul lail. Dan sekali lagi saya mungkin pernah mengatakan di sini, kalau kita amati orang-orang sejarah, orang-orang besar itu seringkali dia memiliki kebiasaan yang hebat, yaitu dengan qiyamul lail, tahajud. Saya sering mengatakan kalau kita ingin berubah dari sisi spiritual, intelektual, dan finansial, ya silahkan lazimkan. Paling tidak itu bisa meringankan kita. Kalau kita diliputi oleh masalah, udah ajukan proposal kita di madrasah qiyamul lail ini. Ya, Bapak dan Saudara sekalian, tsumma qala, ini panjang juga hadis ini. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Inginkah aku kabarkan kepada kamu sekalian tentang sumber satu persoalan, perkara, dan tiang perkara itu, dan wa dhirwati sanami, dan puncak dari perkara itu? Qultu, maka aku katakan, kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, tentu saya kepingin ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Sumber perkara itu adalah Islam. Ya, sumber perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya itu adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak dari perkara itu adalah jihad. Ya, berislam kemudian sholat, maka orang yang secara bombastis dia mengklaim sebagai pejuang Islam adalah bohong kalau kemudian dia sendiri nggak sholat. Ya, nggak sholat. Sholat ini yang penting. Sholat ini merupakan obsesi kita sekalian. Udah, bukan wacana lagi lah sholat mah. Ya. Itu mah inherent buat kita sekalian umat Islam. Bohong sekali lagi pejuang-pejuang Islam tapi sholatnya nggak benar, bohong, nggak bakalan sukses itu perjuangannya. Ya, wazir watu sanami, dan puncaknya itu adalah jihad. Ini mohon maaf ya, kita bukan ustadz yang dibilang radikal gitu ya, jangan awas nih ya, saya bilang. Jihad itu adalah sesuatu yang apa ya, yang real, bukan sesuatu yang mengawang gitu, bukan. Kalau manakala ada sesuatu situasi dan kondisi yang memang menuntut kita untuk jihad, itu real. Jangan kemudian kita melakukan distorsi. Banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan jihad. Jihad dengan apa? Dengan berperang, dengan qital. Itu sesuatu yang syar'i. Bukan sesuatu yang diada-adakan, bukan sesuatu yang kemudian kita tutup dalam sejarah, enggak, tapi sesuatu yang real. Jangan kemudian kita, kalau emang kita nggak mampu, ya udah bilang aja kita nggak mampu. Jangan kemudian kita membunuh konsep Islam ini tentang jihad hanya untuk menutupi kelemahan kita sebetulnya dengan segudang teori, konsep dan lain-lain. Enggak. Akui aja dengan jujur kita nggak bisa berjihad. Begitu. Jangan kemudian kita poles sedemikian rupa dengan alasan sejarah, dengan alasan kajian ini, kajian itu, sebetulnya untuk menutupi kelemahan kita karena kita nggak bisa ikut berperang itu. Itu masalahnya. Mestinya paling tidak kalau kita nggak bisa berperang, kita doa, kita bisa berikan kontribusi secara ruhi dengan doa-doa dan seterusnya. Jangan kemudian kita bunuh, kita membuat distorsi terhadap syariat Islam yang masyru', jihad ini.
Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Dari semua kebajikan-kebajikan itu, abwabul khair itu, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Inginkah aku kabarkan kepada kamu sekalian tentang kunci dari semua itu? Ya, tentang kunci dari semua itu, Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan qultu, saya katakan, kata Muadz bin Jabal, bala ya Rasulullah SAW. Maka kemudian, tentu ya Rasulullah SAW. Jawab Muadz bin Jabal. Fa akhadha bilisanihi. Maka kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada lisannya. Akhadha ini kata-kata yang luar biasa ini. Dia sangat kaya dengan makna ini. Ya. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuffa 'alaika hadza fa akhadha bi lisani. Maka kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan menunjuk, bisa dan lain-lain, tergantung konteks akhadha ini. Lisannya, kemudian kuffa 'alaika hadza, kendalikanlah lisan ini. Qultu ya Nabi Allah, maka aku katakan lagi, kata Muadz bin Jabal, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah kami ini akan disiksa dengan apa yang kami katakan itu? Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sakilatka ummuk. Ini luar biasa nih. Sakilatka ummuk ini adalah ungkapan idiomatik dalam bahasa Arab. Secara bahasa, isyraq ya. Secara bahasa itu adalah faqadatka ummuk. Ya. Secara bahasa begitu. Artinya apa? Ibumu sudah menjadikan kamu meninggal, sudah menjadikan kamu wafat, sudah menjadikan kamu tiada. Artinya apa? Artinya ungkapan ini adalah yaqulu al-Arab lil ighra'i wal hassi. Orang-orang Arab mengatakan ungkapan seperti ini untuk apa? Untuk membuat si pendengar itu terbuka. Artinya apa? Artinya apa yang tidak diungkapkan oleh Rasulullah SAW ini adalah untuk menggugah Muadz bin Jabal itu, untuk memberikan satu peringatan, anjuran lil hissi wal ighra. Untuk ighra itu secara bahasa sebenarnya memperdaya. Jadi untuk memberikan pengaruh yang besar kepada Muadz bin Jabal. Sakilatka ummuk, faqadatka ummuk, gitu. Ya. Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, tidaklah manusia itu ditelungkupkan di dalam neraka atas wajahnya atau atas hidungnya kecuali karena apa? Karena dia merupakan persemaian dari lidah-lidah mereka. Jadi hati-hati lidah kita sekalian ini. Kenapa begitu? Karena dari lidah ini Bapak dan Saudara sekalian, orang bisa musyrik karena lidah. Ya, Bapak. Orang bisa terjebak ke dalam sihir juga karena lidah. Orang bisa menuduh. Orang bisa terjebak ke dalam dosa besar, dosa kecil juga karena lidah. Bisa bohong, bisa namimah, bisa kizib, ya. Dan seterusnya. Jinayah itu juga bisa diperlakukan gara-gara lidah. Sumpah kosong, sumpah palsu dan seterusnya dari lidah. Dosa besar, dosa kecil itu bermula juga dari lidah. Nah, karena itu kuffa alaika, tahan lidah ini. Masya Allah. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, mungkin ini ya yang bisa kita berikan pada subuh kali ini. Itu sudah dikasih peringatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atau mungkin ada feedback dari Bapak sekalian? Atau udah 8 kali? Oh iya Pak Haji. Terkait dengan yang tadi untuk jaga lisan pada lidah. Iya Pak. Mungkin yang tidak kalah pentingnya untuk kondisi sekarang juga mungkin tangan kali juga. Iya betul. Karena tangan sekarang tangan HP. Iya. Jadi ulama dengan Quran. Betul. Iya betul.
Iya. Betul, setuju. Iya, tut kita ya, tangan kita ini, keyboard kita ini, ya, ngetik kita ini itu merupakan apa namanya, tangan berbisa, gitu ya. Mulut yang berbisa, tangan yang berbisa yang bisa. Apalagi sekarang, saya sering mengatakan kejam ini Pak, kejam. Dunia medsos ini kejam, sangat kejam. Ya Pak ya. Makanya jangan pernah kita berbuat kesalahan terhadap status yang kita bikin, terhadap postingan-postingan yang kita buat. Jangan pernah kita membuat satu kesalahan sedikit pun. Saya sering mengatakan, apalagi kita menulis secara jelas, secara sharih. Bahkan orang terinspirasi untuk melakukan kesalahan dari tulisan kita pun jangan. Apalagi dengan terang-terangan kita mengatakan keburukan, kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena itu nggak bisa dihapus itu. Boleh jadi kita sudah menghapusnya ya Pak Haji ya. Tapi bagi penikmatnya, bagi orang yang kita kirimi, yang kita forward itu, boleh jadi disimpan itu. Ya, kita nulis status di Facebook, kita udah hapus, kayaknya ini kurang pede nih, kayaknya ini kita salah nih, kita hapus deh tuh, atau minimal kita sembunyikan. Tapi bagi orang yang ngikutin kita, follower kita, bisa jadi dia udah screenshot atau apa, dan itu akan abadi itu. Betul ya Pak ya? Bahkan dengar-dengar foto yang kita foto di HP itu otomatis Google sudah menyimpannya. Jadi nggak bakalan bisa dihapus itu. Makanya sekali lagi tut, keyboard atau tangan yang kita goreskan untuk menulis postingan-postingan itu, hati-hati itu. Itu merupakan tangan berbisa. Ya. Seperti halnya pisau yang bermata dua, dia bisa bermanfaat, bisa juga yang berbahaya. Maka jelas betul paralel dengan lisan adalah tangan kita sekalian untuk menuliskan yang baikkah atau yang jelek-jelekkah. Saya kira ini Bapak dan Saudara sekalian. Ada lagi feedback yang lain? Ya mungkin ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.